Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mulai mengusut modus dugaan korupsi pengadaan lahan kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH. Di antaranya dugaan negara membeli kembali tanah yang dijual untuk pembangunan proyek WUSH. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa dugaan tanah punya negara dibeli lagi oleh negara untuk proyek kereta cepat masih dalam penyelidikan. Penyidik masih mengusut adanya tanah atau lahan yang diduga punya negara, kemudian dikondisikan untuk dibeli kembali dalam proses pengadaan lahan. Dalam pengondisian seperti itu, Komisi Pemberantasan Korupsi juga terus menelusuri apakah memang ada markup dana atau tidak. Kami masih terus mendalami informasi-informasi yang kami peroleh, baik di lapangan maupun dari permintaan keterangan kepada para pihak. Ya, jadi nanti kita akan terus menelusuri adanya tanah-tanah yang diduga punya negara kemudian dijual kembali gitu ya dalam proses pengadaan. Artinya negara membeli kembali yang sebetulnya tanah itu adalah milik negara. Nah, modus-modus seperti ini masih terus didalami terkait dengan pengkondisian dalam proses pengadaan lahannya begitu. Apakah juga ada dugaan markup terkait dengan pengadaan lahan ini? KPK mengungkap ada modus negara membeli kembali tanah negara untuk proyek kereta cepat WUSH. Modus ini masih didalami dalam proses penyelidikan di KPK. Namun yang jadi pertanyaan, apakah modus negara beli tanah negara ini pernah terjadi sebelumnya atau malah ini modus baru untuk penggelapan uang proyek? Kita akan bahas hal ini dengan dua narasumber kami yang sudah bergabung melalui sambungan virtual. Ada Herman Hairon, anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, dan Saud Situmorang, mantan Wakil Ketua KPK periode 2015-2019. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mas. Selamat malam. Ya, saya ke Kang Herman dulu nih dari DPR. Kalau Anda di Komisi 6 yang mengawasi Kementerian Perhubungan, misalnya sudah berkoordinasi juga dengan Kementerian BUMN dan juga yang lainnya begitu yang terkait dengan proyek kereta cepat misalnya. Adakah di rapat-rapat komisi terkait dugaan korupsi lahan ini terungkap juga di DPR? Kami kan tidak sedetil sampai kepada hal-hal yang mikro ya. Oke. Dan pembahasan dengan kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCIC tentu membahas terkait dengan kesiapan pelaksanaan dan bagaimana ketersediaan penganggaran, kemudian kesesuaian dengan target dan tujuan awal, termasuk bagaimana pola B2B dan apa yang menjadi kendala persoalan pada waktu itu. Dan tentu setelah kemudian berjalannya waktu, KPK mengungkap bahwa ada persoalan dengan pembebasan lahan, pengalihan lahan, ya, apakah itu tanah negara, apakah itu tanah masyarakat. Tentu kalau ada hal-hal yang menyebabkan itu melanggar aturan tata peraturan good governance atau good corporate governance karena ini adalah B2B, kami persilakan untuk bisa mengungkap. Justru kalau bertanya kepada saya, ya tidak tahu karena prosesnya kami tidak sedetil itu sampai pembahasan terhadap pelaksanaan kegiatan proyek KCIC ini. Tapi mengingat DPR juga adalah lembaga pengawas eksekutif begitu ya, kinerja-kinerja eksekutif. Perlukah nanti ke depannya misalnya paralel dengan proses penyelidikan dan penyidikan mungkin nanti ke depannya oleh KPK, perlukah juga ada pansus misalnya yang dibuat oleh DPR menurut Anda? Ya tentu kalau nanti banyak hal yang mengakibatkan banyak persoalan dalam WUSH ya bisa saja. Dan bahkan kami kan dulu juga pada waktu terjadinya cost overrun, karena persoalan keterlambatan penyelesaian proyek kereta api, pembebasan lahan dan lain sebagainya, itu pun kami langsung meminta untuk pemeriksaan dilakukan oleh BPKP. Dan pada waktu cost overrun diajukan oleh konsorsium, ya tentu pada waktu itu kami juga membenchmark dengan hasil BPKP yang lebih rendah. Nah, kalaupun ada persoalan lain, ya kami persilakan untuk siapapun aparat penegak hukum untuk memproses persoalan ini. Baik. Saya ke Pak Saud. Pak Saud, ini agak lucu ya. Negara memiliki lahan, dibeli lagi oleh negara. Yang seharusnya tidak perlu dibeli, tidak perlu mengeluarkan biaya, negara ini malah mengeluarkan biaya. Nah, itulah potensi dugaan korupsi yang saat ini lagi ditelusuri oleh KPK. Tapi dari pengalaman Anda di KPK, adakah modus-modus seperti ini? Jual beli tanah negara
dengan kasus korupsi lahan di era sebelumnya, misalnya dengan kasus-kasus saya melihat ada proyek tol, misalnya pembebasan lahan tol. Ini ada kemiripan dengan proyek-proyek sebelumnya atau ini justru modus baru, Pak Saud? Ini sebenarnya nggak ada yang baru ya. Ini kan biasa aja itu kalau niat korupsi itu kan di mana kesempatan mereka memanfaatkan. Cari celah terus gitu ya? Ya, apakah itu markup, apakah itu gratifikasi atau pemerasan dan seterusnya. Cuman saya melihat KPK ini udah mulai larinya kemana-mana nih gini. Karena ini kan kalau kita lihat bagaimana WUS ini mulai didesain ya tahun 2000, katakanlah 2000 sebelum 2015, 4 tahun di depannya berarti hampir 2000 sebelum SBY selesai itu sudah mulai dirancang. Kemudian terjadi apa yang disebut sebagai setelah Jepang melakukan penelitian hampir 5 tahun, kemudian mereka sudah menawarkan 0,1%, kemudian pindah ke Cina jadi 2%. Jadi ini korupsinya bukan soal pembebasan tanah ini, Mas. Jadi menurut Anda bukan di persoalan lahan, dugaan korupsinya? Enggak. Ini KPK mulai kita pertanyakan nih KPK. Ini udah mulai mereka mau nyalahkan orang teknis nih. Padahal intinya bukan di situ WUS ya. Korupsi WUS ini yang disebutnya state captured corruption. State captured corruption itu adalah yang dirusak itu kebijakan publik, main di regulasi, institusi negara, kemudian bersifat keputusan strategik. Coba lihat deh yang dari 0,1% ke 2%. Itu ciri-ciri khas state corruption. Nggak urusan bebasin tanah ini, Mas Radit. Ini kecil banget. Kalau soal bebasin tanah itu cuma nggak nyampe 10 triliun tanah itu. Tapi yang dahsyat justru itu tadi. State capture corruption ini kita itu dikaitkan dengan, coba lihat bagaimana Perpres 107 tahun 2015. Itu dikatakan tidak pakai APBN. Kemudian dibuat Perpres 93 2021. Di situ berubah menjadi APBN. Tadi Mas yang dari DPR udah bilang ada cost of run di situ. Ya. Nah, itu yang strategik tuh di situ. Jangan ngurusin pembebasan tanah. Ini gimana sih jadi lari kemana-mana? Ya kelihatannya jadi kayak korupsi yang begitu simpel. Ini state captured corruption. Korupsi yang rame-rame dilakukan penguasa, politisi dan seterusnya. Bukan hanya soal pembebasan tanah, ini kecil banget nih. Ini kayaknya mitigasi nih yang jangan-jangan. Jadi KPK cari kambing hitam dong Pak Saud kalau gitu. Oh ya boleh pakai kata itu juga boleh. Karena makanya oleh sebab itu saya setuju dengan tadi Mas dari DPR tuh. Pak Herman. Coba aja lihat dari bagaimana waktu BPK memeriksa itu gitu. Iya kan? Perolehan, belum lagi kalau kita bicara PMK Peraturan Menteri Keuangan nomor 89 2023. Di situ ada pembiayaan, terus kemudian ada perubahan dari Perpres 93 2021 dari non APBN ke APBN aja mereka pamit nggak ke DPR? Itu kan undang-undang APBN tuh. Ya kan nggak bisa dong ngubah-ngubah begitu aja. Itu menempatkan membuat keputusan 93 2021 itu aja pertanyaan. Jadi ini state captured corruption, jangan dianggap korupsi pembebasan tanah orang membangun jembatan kecil. Ini jauh banget ini Mas Radit. Ini pantas saja tadi Kang Herman saya tanya soal pembebasan lahan, dugaannya tidak terlalu antusias menjawab. Karena mungkin ada kecurigaan yang sama, jangan-jangan. Saya akan tanyakan itu setelah jeda nanti ke Kang Herman. Apakah betul ada state capture corruption dalam proyek pengadaan WUS kereta cepat Jakarta-Bandung sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Jangan kemana-mana. Floridina, nomor 1 freshnya, nomor 1 funnya. Bulir jeruknya asli, lebih banyak. Coco Beats-nya cuy-cuy, dapat segernya, dapat funnya. Floridina, nomor 1 fun, asli jeruknya, asli bulirnya. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur takut, bersih nggak ya untuk anak dan keluargaku? Kami mengerti kekhawatiran ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Le Mineral. Hai. Wow, good luck bro. Hai. Oh no, first date nafas dia bikin trauma.
Pakai Ciptaden Fresh Maxi Cool baru dengan Blue Gel Technology dari Jepang. Formula Braid Zap usir bakteri penyebab bau mulut. Cool Blast and Extract Me nafas segar lebih lama. Fresh and coolnya maksimal. First day jadi fresh day. Ciptaden Fresh Maxi Cool. Fresh and cool to the max. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur takut, bersih nggak ya untuk anak dan keluargaku? Kami mengerti kekhawatiran ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Le Mineral. Nyut, ternyata aku punya masalah gigi sensitif. Cobain pakai Sensodyne. Formulanya bikin gigi aku terlindungi seharian. Dan nafas juga terasa segar. After seminggu, dan ternyata hasilnya, wow! Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur takut, bersih nggak ya untuk anak dan keluargaku? Kami mengerti kekhawatiran ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Le Mineral. Kembali lagi di Sapa Indonesia Malam, masih berbincang soal dugaan korupsi di proyek kereta cepat Wush. Kalau tadi di segmen pertama, segmen sebelumnya, dugaannya kalau kata KPK katanya dugaan pembebasan lahan, korupsinya ada di situ. Tapi ternyata kalau kata Pak Saud, bukan di situ intinya. KPK mencari kambing hitam. Nah, saya tadi juga bertanya di awal oleh pertanyaan yang sama kepada Kang Herman, tapi sepertinya tidak terlalu antusias menjawab. Jangan-jangan Kang Herman juga punya kecurigaan yang sama bahwa sebenarnya bukan masalah pembebasan lahan. Sebenarnya ada core yang dikatakan Pak Saud tadi yang lebih inti, yakni State capture corruption. State capture corruption. Bagaimana respons Anda, Bung Herman? Ya, ini kan pembahasan ini panjang ya. Tadi memang kita dimulai dari penetapan sebagai proyek strategi nasional. Ya. Itu dimulai 2016 Bang Saud ya. 2016 Perpres nomor 3 tahun 2016. Kemudian 2018 kita memulai dengan konstruksi karena 2018 mulai dicairkan sehingga juga untuk grace period ini juga dari dimulai 2018 sampai 2028. Nah, ini kan persoalannya semuanya tidak sesuai rencana gitu. Nah, kalau tidak sesuai rencana juga apakah termasuk dalam penyalahgunaan kewenangan dan lain sebagainya? Tentu saya tidak masuk dalam area itu. Okay. Yang kedua, pada setiap kali tahapan proyek ini berlangsung, kami selalu mengingatkan untuk selalu dalam pemeriksaan BPK atau BPKP. Dan bahkan begitu kami dorong BPK dulu lebih baik ke BPKP, ya kami setuju ke BPKP. Pada waktu terjadinya cost of run. Dan keterlambatan yang kemudian mengakibatkan biaya tinggi juga sebetulnya ini berkaitan dengan lahan, dengan pembebasan lahan gitu. Nah, kalau dijadikan bahwa ini menjadi temuan KPK dan menjadi pintu masuk, saya kira ya silahkan. Dan kalau pada akhirnya juga merembet kepada nilai bunga dan lain sebagainya, kan ini bisa ada pembanding. Karena pembanding sebelumnya kan Jepang sebetulnya yang sudah berminat. Nah, ini yang menurut saya tidak mau masuk dalam pembahasan persoalan ranah hukum. Silakan ini menjadi ranahnya aparat penegak hukum dan kami menghormatinya untuk apapun yang akan menjadi proses penyelidikan. Gitu. Oke, jadi menurut Anda kalau proses pembebasan lahan ini ada dugaan korupsinya jadi pintu masuk untuk menyelidiki dugaan korupsi lainnya yang lebih besar dikatakan Pak Saud tadi ya sah-sah saja. Nah, tapi bicara soal untuk sebagai pembanding saja, dibicara soal dampak finansial Pak Saud. Kalau tadi dikatakan soal pembebasan lahan, lalu sekarang sebenarnya ada state capture corruption yang nilai bancakannya justru lebih besar. Kira-kira berapa besar dampak finansial bagi negara jika memang terbukti state capture corruption yang Anda maksud tadi? Ya kan kita harus melihat lagi, kembali lagi waktu direncanakan 86T itu menjadi 114T, kemudian ada selisih 27T. Ya itu sangat naif kalau kita bilang itu hanya di tanah saja gitu loh. 27T loh itu.
Iya kan? Oleh sebab itu kalau kita bilang komponen pembengkakan itu dikatakanlah di pembebasan lahan, tapi yang paling utama kan ada 4 yang lain. Kenaikan biaya konstruksi dan material, perubahan desain, biaya bunga dan seterusnya, potensi markup dan korupsi itu kan banyak, Mas. Itu yang saya bilang KPK jangan main kunci-kunci dulu. Oke lah pintu masuk seperti Mas Herman bilang tadi, silakan aja sehingga dimulai penyelidikan sehingga kemudian nanti itu kan akan kelihatan pasal 55-nya. Siapa yang merencanakan, siapa yang memerintahkan, siapa yang bekerja. Itu nanti kan ini ya, saya analisis karena kurang lebih ada 10 orang nih mulai dari presidennya waktu itu. Jadi sampai ke menteri-menterinya BUMN-nya. Ya, jadi ada rantai korupsi yang lebih luas dari sekedar pembebasan lahan. Nah, pertanyaan saya selanjutnya. Menurut Anda siapa aktor utama di balik modus ini? Swasta, birokrat, atau campuran, atau jangan-jangan politisi? Tergantung ininya, Mas. Kalau memang nanti pembebasan lahan itu kan ditekes orang-orang lapangan tuh. Itu mah mainnya di level BUMN. Tetapi kemudian nanti ada kickback kan nanti pasti ada perencanaan dari awal berapa persen segala macam. Itu yang mungkin nanti KPK harus mulai detail di situ. Yang menurut saya kalau memang mau agak lebih rapi karena kita kan ini mau melihatnya ke depan jauh ya. Coba dibaca lagi deh. Proyek ini kan sebenarnya tadi Mas Herman bilang di tahun 2000 berapa ya. Sebenarnya di era Pak SBY ini mimpi ini sudah ada. Ya, baik. Dan saya yakin pasti itu Presiden setelah SBY itu pasti ngomong, ya saya rencanakan proyek ini karena penelitiannya itu udah hampir 5 tahun loh, Mas. Baik. 5 tahun itu sebelum 2015 itu. Baik. 5 tahun itu semua titik-titik udah digambar itu. Dan namanya itu kereta api Jakarta Bandung, bukan kereta api Halim Kecamatan Padalarang, bukan. Ya. Ini kan yang sekarang ini Halim Kecamatan Padalarang, bukan Jakarta Bandung. Nah, jadi di situ aja udah kelihatan mensreanya gitu loh. Baik. Nah, jadi kesimpulannya adalah apakah KPK menjadikan ini pintu masuk to catch bigger fish? Ini yang kita nantikan bersama. Terima kasih Pak Saud dan juga Bung Herman sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Kita jumpa lain waktu. Selamat malam.